Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini, gue akan mereview Figurize Ultraman Suit Zoffy Action ya. Jadi ini yang versi Action. Kalau kalian tahu dulu pas pertama kali atau awal banget rilis, ada dua versi. Yaitu ada yang versi Action sama yang versi LED. Bedanya apa? Kalau yang versi Action itu di bagian torsonya sini dia itu ada sendinya, atau sendinya itu terbagi-bagi banyak ya, ada 3 part gitu, jadi bisa nakuk bagian perutnya. Tapi kalau versi LED dia nggak ada sendinya, jadi bagian tengah perutnya ini diisi sama LED-nya gitu, jadi nggak bisa nakuk. Kenapa gue review yang ini dulu, bukan yang review suit yang pertama ya, karena stoknya ada yang ini, jadi gua mau review yang versi ini dulu, yang Zoffy Action ya. Oke, seperti ini box art bagian depannya. Dia ada si Zoffy, suit Zoffy ya, bukan Ultraman Zoffy, beda ya. Jadi si Ultraman Animation ini dia punya universe sendiri, nggak ngikutin universe yang ada di serial dulu ya, beda. BTW kalau yang udah nonton, ini dia versi upgrade ya dari si Ultraman Suit B ya, ini yang ini nih. Jadi yang ini upgradean dari yang ini, dan yang make kalau nggak salah masih Dan Moroboshi ya, seingat gua. Oke, seperti ini bagian box art depannya. Dia ada si Zoffy, ada si Ultraman yang pertama, terus ada ledakan, dia backgroundnya lagi di kota. Animasinya atau animenya lumayan seru. Dia bikinan Netflix ya, udah ada 2 season ya. BTW gue belum tamatin, masih baru yang nonton season pertama. Jadi season keduanya belum gue tonton. Tapi overall untuk season pertamanya oke sih, bagus, gue suka. Oke, seperti ini. Dia ada tulisannya Ultraman, ada label hologramnya Suburaya Production. Ini ada Suburaya Production, ada 2 logo. Sudah bandai biru, ini ada tulisan Figurize Standard Plastic Model Kit Ultraman Suit Zoffy Action Bandai Spirit ya, dibuat tahun 2021 ya. Kalau nggak salah ini setahun ya setelah animenya launching. Oke, gini aja box art depannya. Box art sampingnya seperti ini. Dia ada potretnya dari depan, dari belakang. Ini ada part-part sendinya, yaitu ada sendi di perutnya. Ini part yang bisa kita gerakin. Ini partnya lagi action. Ini ada space caution-nya nih, yang si sinar-sinar ini. Terus di sini ada basokannya nih. Ini kalau kalian ingat, dia ini dari mock kit yang pertama ya, dari Ultraman yang pertama. Sini ada LED-nya nih, jadi dia ada extended LED. Jadi LED yang ini dia dijual terpisah, jadi nggak ada di versi action ini. Tapi kalau Ultraman Suit yang B-Type ya, yang versi LED dia ada nih. Jadi si LED-nya include di sana. Tapi untuk versi ini nggak ada. Oke, gitu aja penjelasannya untuk LED extended-nya. Jadi di versi yang ini kita nggak dapat. Terus bagian cover sampingnya seperti ini, sama seperti cover depan. Dia ada Ultraman Zoffy-nya, ada Ultraman yang pertama, Ultraman Suit Zoffy Action, bandai biru, ini ada logo animenya Ultraman. Terus dia ada Ultraman Zoffy-nya lagi berpose, ini banyak. Label cara merakit, ini biasa ada ginian. Tuh, seperti biasa ada tulisan SNI-nya. Bla 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 bla, tulisan Jepang, ada tulisan Inggrisnya, bandai spirit. Di sini ada ilustratornya nih, Suji Ryosuke, itu dia namanya. Ini dia yang bikin ini kali box artnya, atau yang bikin Ultraman-nya ya. Oke, gitu aja. Bagian sampingnya lagi sama seperti cover depan, Zoffy, Ultraman Suit, Figurize Standard. Oke, ya. Ya, gitu aja. Overall box artnya lumayan oke. Dia lagi menunjukkan si Zoffy-nya ini ya, lagi aksi ya. Jadi lagi di tengah kota gitu. Terus ya gitu aja. Ini adegan di animenya sih kalau nggak salah, tapi gue belum nonton juga yang season 2. Ya pokoknya gitulah, intinya ini bagus. Nggak mau nonton, gue suka. Oke, lanjut, kayaknya kita bakal nge-review aksesorisnya dulu ya, seperti biasa. Di sini tentunya yang pertama kita mendapatkan manual book. Intinya penting, jangan lupa dibaca. Ini ada gambar Zoffy-nya. Yap,
Terus ada Ultraman Suit Art Zombie Action figure standar, sudah bantai biru, bla 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 bla. Cara merakitnya, part-part apa aja yang dibutuhkan. Itu ini penjelasan sendi-sendinya tuh, bisa di pose-pose seperti itu. Terus ada, oh ya, sini ada keterangan, ini dia action posenya. Terus di sini kalau mau di call lah, jadi ada di call gitu. Kalau nggak salah sih dapat sih ya, seingatku sih dapat di call nggak ya? Oh ya, dapat. Jadi ada di callnya gitu nih. Jadi ada di callnya atau tempelan seperti Gundam ya. Jadi kita juga dapat ini. Jadi ada stiker sama di call tuh ada beberapa. Ini jatuhnya stiker sih, bukan di call ya. Ini tuh ada beberapa part. Ya, sebagian udah gua pasang, sebagian belum. Karena males coy, lumayan banyak nih part-partnya tuh. Tapi di sini ada panduannya. Kalau kalian beli ini dan mau masang semuanya, silahkan. Tapi gue nggak masang semuanya karena males. Oke, gitu aja ya intinya. Penting jangan lupa dibaca. Sip, yang pertama di sini kita akan lihat aksesorisnya dulu ya. Kita akan ubah dia ke kamera zoom sebentar. Oke, ini kita pinggirin dulu. Yang pertama kita dapat part opsional armor tangan ya. Di sini kita dapat, jadi ada opsional tangan gitu. Di sini ada dua, terus pasang ya kiri kanan. Ini dia ada yang ngebuka sedikit gitu, yang lebih lebar. Terus di sini ada yang normal, tapi dia ada bolongannya. Jadi dia semacam plate gitu ya, buat armor di tangan. Fungsinya apa? Fungsinya buat nempelin si kausan ya. Jadi dia ini ada lubang buat nempelin beamnya gitu di tangan tuh. Jadi dia bisa nembak beam di tangan. Tuh, jus gitu. Jadi ini bisa dicopot, jadi bagian armor tangannya bisa kita copot. Terus diganti sama yang ini. Jadi kita dapat sepasang pengganti armor tangan sama si efek kausennya tuh. Yap, ini bagus. Terus selanjutnya kita mendapat optional hand juga. Di sini ada dua optional hand, satu yang tangan trigger nih. Si tangan trigger ini seperti ini. Dia jari-jarinya detailnya bagus. Terus di sini ada detail juga di telapak tangannya. Ini ada semacam ini apa namanya ya? Kaitnya gitu di tengah tuh, jadi buat nempelin part basoka ya. Jadi ada part basoka gitu, dia pakai si tangan ini buat megangnya tuh. Tutup tangannya abu-abu agak ke silver ya tuh. Ya, detail juga bagus, overall bagus. Yang kedua di sini ada si tangan terbuka. Nah, jadi tangan terbuka ini bagian tangannya bolong, ini buat nempelin si cakram ya, atau spiral, kok spiral sih, si rounded beam ya. Jadi kita dapat semacam rounded beam gitu buat efek. Jari-jarinya oke banget, lentik. Terus detail-detail di tangannya oke banget. Tutup tangannya juga sama ya, abu-abu agak ke silver. Terus ya overall oke, bagus. Terus di sini tadi ada beam nih, ada efek beam gitu bulat. Gitu. Jadi ini salah satu jurusnya ya, apa namanya gue lupa ya. Ya gitulah, lupa, gue udah lama banget nggak nonton. Jadi dia ada colokannya nih, kita tempelin di tangannya sini tuh. Jadi ini tangan buat pose megang beam ya, ini rounded beam yang gitu. Dibentuknya kayak ini ya, mata Gurinda atau gergaji mesin tuh. Kita dapat sepasang, jadi dapat dua gitu. Tuh, dapat sepasang. Ya overall bagus sih. Jadi aksesorisnya nggak monoton ya, cuman beam doang. Terus selanjutnya tadi dapat si tangan ini, tangan megang tangan trigger ya, atau tangan yang buat megang si basoka. Jadi dapat basoka gitu. Overall bagiannya saja warna abu-abu, tapi detailnya mantap. Jadi dia ini dipakai di mana ya? Di season 1 ya kalau nggak salah. Jadi ada basoka ini kita dapat. Ini di yang versi Ultraman B-Type juga dapat nih. Jadi kita, karena si Zombie ini upgrade dari yang Ultraman B-Type ya, jadi sama-sama dapat gitu. Tuh.
Detailnya bagus, tapi overall abu-abu aja, nggak ada warna lain. Bagian depannya bulat, bagian atasnya di sini ada semacam scope gitu, cuman di sini nggak ada sih, nggak ada stiker juga. Ini ada scope gitu, terus detail oke banget. Ini ada handle-nya, terus ya detailnya gitu, bagus. Kita bisa pasang si ini dia di sini. Ini ada lubang nih, ada lubang di sini, kita bisa pasang dia. Kita pas-pasin gitu, yep. Kita pasang dia di sini tuh. Jadi kalau mau pakai basokannya bisa pakai tangan yang trigger. Ya, lumayan bagus. Selanjutnya kita mendapatkan si armor lagi ya. Ini armor lengan ya, atau tangan. Jadi dia bisa dipasangin beam ya. Jadi ada semacam dagger gitu, beam dagger. Si garis biru ini beam dagger. Ini salah satu aksesorisnya, mirip kayak yang tadi nih, mirip kayak yang ini. Yang bolong ini, cuman ini kan buat kausen ya. Tapi kalau yang ini buat semacam pisau gitu, pisau laser ya. Beam dagger gitu, kayak Gundam. Tapi dia letaknya di tangan. Overall sama kayak yang tadi, tapi di sini dia ada bagian yang berdiri, terus ada bagian beamnya di tengah tuh. Jadi dia buat nyerang musuh, jadi buat disikut gitu musuhnya. Oke, ya gitu aja kayaknya. Aksesorisnya cuman itu sih, sama paling ini dapat scan juga. Nah ini nih yang gue seneng nih dari figur-figur begini. Meskipun figurnya terkesan simple ya, nggak terlalu banyak atribut, tapi dia dapat stand gitu. Ini nilai plusnya ya. Jadi sebagian mokit kan ada yang nggak dapat stand ya, cuman aksesoris doang, atau bahkan cuman figurnya doang. Tapi ini lengkap, ada aksesoris, ada stand juga. Begini standnya lumayan unik, dia segi 6 ya, segi 6. Ini ada 2 tangkai standnya, tiang standnya. Di sini ada konektornya nih di ujung, dia ditempelin di pantat ya. Ya gue juga nggak tahu juga sih kenapa dia nempel di pantat. Mungkin biar nggak ngeganggu si artikulasi torsonya ya, atau perut. Jadi si colokan stand ini nempel di pantat belakang. Tuh, ini segi 6. Tiangnya 2, terus ya gini. Overall oke, bagus. Dia clear ya. Ini juga agak tebal. Jadi bisa nopang dia gitu. Oke, lanjut kita akan melihat si figur Zofi-nya seperti apa. Kayaknya sih bagus ya, dari yang gue lihat. BTW ini ada part sisanya lumayan banyak ya. Jadi kalau kalian beli ini dapat part sisa yang lumayan banyak. Jadi kita dapat part sisa dari bagian Ultraman-nya juga ya. Jadi Ultraman yang B-Type ya, kita juga dapat part yang itu. Ini sorry nggak gue bongkar ya, takutnya hilang nih. Jadi lumayan banyak dapat part sisanya tuh. Ini upgrade atau sisaan dari Ultraman yang B-Type. Ini ada kepalanya nih tuh, kalau kalian lihat tuh. Sengaja gue kumpulin begini biar nggak hilang-hilangan. Nah ini nih yang tadi yang gue bilang nih bedanya. Ini si torso atau perut bagian yang LED. Jadi si Zofi ini bisa dipasangin LED-nya nih yang extended tadi nih. Di sini nih pakai yang ini. Jadi kalau mau pasang LED-nya pakai perut yang ini. Kalau mau face action pakai perut yang bisa ditekuk. Ya gitu aja. Terus ini dia si Ultraman Zofi-nya atau Zofi Suit ya, suit namanya. Pronunciasinya suit ya, meskipun tulisannya sweet dibaca suit gitu. Oke, seperti ini penampakan bagian depannya. Dia mirip banget seperti versi Showa-nya, jadi ada semacam bintik-bintik gitu di dadanya. Ini kalau nggak salah simbol penghormatan karena dia udah berjasa besar ya. Jadi cuman beberapa Ultraman doang yang punya si simbol ini atau si bintik-bintik ini. Ini bagian depan, bagian kiri, bagian belakang, bagian kanan. Overall kalau kalian pernah punya yang versi B-Type atau yang awal banget rilis, dia sama, cuman bedanya ada di pundak nih. Ada di pundak, ada di tentunya di faceplate-nya agak beda, sama di dada nih. Tapi overall bagian lainnya sama sih, di perut, waist, paha, kaki dan lainnya sama. Ini cuma beda di chest plate, pundak sama di muka. Oke, begini dia faceplate-nya atau head sculpt-nya, dia detail banget. Di sini ada bagian rongga matanya kecil banget ya. Di dalamnya ada part warna biru clear ya. Kalau
gue inget ngerakitnya dia ada part clearnya. Terus di sini bagian sampingnya ini masih sama seperti Ultraman B-Type. Bagian samping lagi seperti ini, dia kayak pakai headset gitu. Detailnya mantap banget, oke. Lumayan jos, kita bisa manggut-manggutin dia. Nengok kiri kanan, dan di sini lehernya juga ikut naik turun ya. Salah satu kelebihan Figurize ya, di situ dia. Sendinya di situ, banyak sendinya. Sendinya di situ banyak sendinya gitu. Bagus, terus ya gitu aja. Bagian belakangnya gitu, standar masih mirip seperti Ultraman yang B-Type, warna merah, warna silver. Chest plate-nya seperti ini. Di sini ada si bintik birunya atau tinong-tinongnya, namanya apa namanya gue lupa. Life Gods ya, namanya Life Gauge. Jadi dia kalau energinya udah habis, si bintik ini bakalan berbunyi. Terus di sini ada bintik-bintik biru lainnya nih. Jadi kayak bentuk huruf U gitu. Dia simbol pahlawan atau simbol jasa gitu di ceritanya. Ini chest plate-nya begini. Bagian chest plate-nya ada 3 part ya. Jadi ini ada bagian dada, terus di tengahnya ada lagi gitu. Jadi kayak diapit gitu bagian tengahnya. Overall detailnya mantep banget. Ini bagian pundak. Ini armor ininya. Armor lengannya tuh ada bintik-bintik juga. Ini ada detail warna merahnya, garis merahnya. Overall sama. Di sini ada tadi yang gue bilang ada stikernya tuh. Terus bagian torsonya kita bisa angkat dia. Duh, lumayan jauh. Kita bisa angkat dia lumayan jauh. Kita bisa mijeng-mijengin kiri kanan. Kita bisa tekuk dia ke bawah. Jadi agak nunduk gitu. Terus ini bagian iga sampingnya atau abs-nya itu stiker. Bagian punggungnya ini bisa dibuka ya tuh. Nah, jadi ini ada part yang khusus. Jadi kalau yang versi LED dia bagian part ini tuh nyatu ya. Jadi cuma satu gitu kopong buat naruh LED-nya. Tapi ini nggak ada karena pakai yang versi frame action kayak gitu. Detailnya mantap banget tuh. Jangan ditanya. Lengannya bisa kita angkat atau kita bisa rentangkan segini aja. Kita bisa putar ininya. Kita bisa tekuk, sudah double join. Udah ya. Oh belum double join sih sayang. Bisa angkat dia. Ini tinggi. Gue ingat dia bisa lumayan tinggi keangkatnya. Nah tuh bisa full ke atas, ke depan, ke belakang, ke samping. Nah ya bisa. Jadi si part armornya bisa kita angkat tuh. Oke, lumayan bagus. Tadi ada part yang bisa kita ganti nih. Si armor tangannya ini bisa kita ganti. Nah gitu, kita bisa ganti pakai yang versi Kousen ini. Jadi si versi Kousen kita bisa ganti gitu. Sini tuh. Set. Gitu. Nah gitu. Kita bisa ganti pakai versi Kousennya. Oke, cepat aja biar nggak ganggu. Cepat dulu biar nggak ganggu. Terus tadi ada bagian telapak tangannya nih. Tangannya ini bisa kita ganti sama yang versi beam ya, beam apa yang namanya nih? Tuh versi ini tuh, versi beam ya. Jadi dia seolah-olah megang gurinda atau gergaji mesin tuh. BTW yang ini gue lupa namanya. Kalau kalian tahu silahkan komen. Ini jurusnya apa? Gue lupa. Yang gue ingat cuman Kousen ini, Spesium Kousen atau apa gitu namanya. Kousen ya namanya. Atau si sinar maut. Ini kita bisa copot dan kita ganti pakai si tangan ini, tangan yang lepas ini. Oke, ini kita copot lagi. Nextnya, kok hilang? Oh ini kita pasang lagi. Overall sama, kita bisa tekuk, tapi belum double join, sayang banget. Tapi oke, kita bisa posein tangannya lumayan bebas tuh. Ya oke, tuh bagus banget. Terus tadi ada wise-nya ya. Ini di wise-nya begini aja bagian tengahnya. Dia diem. Ini stiker. Ini ada armor abu-abu, ini stiker nih. Di dalamnya stiker. Nah, di sini ada pantatnya, jadi ada sambungan gitu. Ada part kotak. Ini buat nempelin si ujung konektor standnya. Tuh. Jadi dia nempel di pantat belakang ya. Harusnya di tengah bawah sih, tapi mungkin karena takut mengganggu artikulasi jadi ditaruh pantat aja. Tuh, nempel di pantat belakang. Nggak apa-apa, dimaklumin. Overall bagus, gue suka. Mungkin biar nggak menghalangi pose actionnya. Jadi kan kalau di pose kan kadang kakinya naik gitu ya tuh. Nah, kakinya naik gitu atau kakinya belok-belok gitu. Jadi ini bisa lumayan bebas tuh. Kalau mau di pose mah begitu ya tuh. Nah tuh jadi dia nggak menghalangi
bagian kakinya untuk dipose tuh. Jadi kita lumayan bebas buat mempose bagian antara kaki ya tuh. Yap, kayaknya sih begitu ya. Oke, lanjut di bagian kaki. Ini bagian pahanya atau betisnya seperti ini. Dia masih mirip seperti Ultraman B-Type yang rilisan pertama banget. Kita bisa angkat dia, lumayan tinggi. Kita bisa tekuk. Dia udah double join sebenarnya tuh, double join. Cuman bagian armor ini nempel di paha atasnya nih, nempel di paha atas nih, armor dengkul ya. Si armor dengkulnya nempel di paha atas. Di sini ada bagian betisnya ya, atau apa ya, paha. Ini ada armor merahnya, armor abu-abu, armor merah, armor abu-abu. Jadi kayak melintang gitu atau melingkar. Ini bagian sepatunya begini. Ini ada part yang bisa kita tekuk ke atas dikit tuh, buat begitu ya, body pose menungkik begitu. Sini ada ini stiker, terus ini ada part yang melintang begini. Dia seolah-olah kayak pakai sepatu buat gitu ya, ngikutin pattern yang versi serial Showa dulu ya. Jadi pakainya udah begini sih. Ada part merah di bagian pahanya ini, terus ada part merah di bagian betisnya ini gitu. Bagian bawah sepatunya begitu, detailnya nggak banyak tapi oke lah ya, bisa diterima detailnya seperti ini doang. Bagian ujung sepatunya lancip, kita bisa putar-putar, kita bisa naik turunin. Nggak jauh-jauh amat sih, karena dia kehalang sama si armor di kakinya ini tuh. Jadi armor kakinya agak menghalangi gitu ya. Overall oke banget, gerakannya, sendinya, artikulasinya tuh jos. Makanya harganya agak mahal ya, 400 plus ya harganya yang MIB ya. Mungkin kalau yang second bisa lebih murah tuh. Jadi dia kalau di pose lumayan bagus tuh. Jadi bener-bener gerakannya kayak orang aja tuh. Dan jujur gue lebih suka versi Figurize-nya karena bentuknya dan sendinya lebih oke ya. Bentuknya itu lebih proporsional ya, mirip seperti versi animenya, dan artikulasinya juga lebih banyak. Ditambah lagi ini kan bahannya agak plastik gitu ya, bukan semi karet ya. Kalau yang versi SHF-nya itu kan agak-agak semi karet. Jadi gue takut banget megangnya karena dulu gue pernah punya SHF ya yang bahannya agak semi karet gitu. Dia pernah patah dan agak susah buat gua repairnya atau dilem. Jadi semenjak itu gue agak takut melihara SAF, dan gue kebanyakan beli Mokit atau Figurize ini gitu. Jadi versi Figurize menurut gue lebih oke di tangan gue gitu. Karena gue lumayan teledor ya nyimpen mainan, jadi ya yang awet ya Figurize ini atau model kit ini. Jadi gue lebih suka versi model kitnya gitu ketimbang SAF ya, karena bahannya semi karet. Oh iya, kalau bahan semi karet itu kan juga bisa getas ya, atau dia agak meleleh gitu kalau salah naruhnya, atau mungkin kalau kalian lupa naruh di mana gitu, catnya bisa ngelupas gitu, dan catnya agak susah. Ya intinya gue lebih berpengalaman untuk ngecat figur-figur model kit gitu ketimbang figur-figur jadi atau SAF gitu. Oke, gitu aja sih. Oh iya, tadi ada ini sih, ada part ini basokannya kita tempel di tangan kanan. Nah gitu, kita bisa tempel. Nah gitu. Ya kayaknya gitu aja ya reviewnya, nggak banyak lagi sih. Soalnya kan cuman bodinya aja, main body sama aksesorisnya ya. Si basoka ada Kousen, terus sama si beam circle atau beam rounded ini ya. Ini BTW gue lupa nama jurusnya apa. Kalian yang tahu boleh komen jurusnya apa, gue lupa gitu. Gitu. Terus ini kita bisa colok dia di belakang. Yap. Nah gitu. Ya gitu aja sih reviewnya. Oke, kayaknya segitu dulu ya reviewnya untuk Figurize Ultraman Suit Zoffy-nya. Mungkin next time gue bakalan nge-review yang versi LED-nya, ya Ultraman B-Type. Sama ini ada lagi yang Ultraman S gue udah beli, cuman belum gue rakit. Nanti gue bakalan rakit dulu. Jadi intinya gitu ya. Buat kalian yang ngikutin versi animasinya si Ultraman Netflix ini, wajib beli ya, karena ada nyamuk cuy. sorry ada nyamuk. Karena menurut gue ini bagus banget sih. Figurize ini lebih mendekati versi animenya ya ketimbang versi
versi Figuras ini lebih mirip sama animenya daripada yang SHF, karena menurut gua SHF itu proporsinya agak berantakan ya. Jadi kalau kalian suka figur yang mendetail dan artikulasinya bagus, kalian harus beli ini. Wajib cobain beli Figurize. Ya meskipun kelemahannya gue tahu Figurize itu lebih kopong ya. Jadi kalau kalian taruh-taruh di tempat tertentu dia bakal gampang jatuh. Makanya dia dikasih stand kan. Tapi kalau SHF kebanyakan nggak dapat stand. Kecuali yang udah versi Shinkencho ya. Dapat nggak sih versi yang SS itu? Shinkencho Seiho. Seingat gue SHF itu nggak ada standnya deh. Nah, dan yang dapat standnya itu cuma Figurize atau model kit tertentu ya. Ya, dengan harga 400-an menurut gue ini worth it sih, bagus. Color gradingnya atau color paletnya oke. Karena emang pakemnya Ultraman itu kan merah abu-abu ya. Kalau nggak merah abu-abu ya biru abu-abu gitu. Terus aksesorisnya oke, detailnya mantap banget, aksesorisnya oke. Artikulasinya ya oke, bagus. Apalagi yang di review ya? Udah sih kayaknya. Tadi oke semua sih, warna oke, aksesoris oke, artikulasi oke, detail oke. Oke, segitu aja ya reviewnya untuk Figuras Ultraman Suit Zofi. Kalau kalian punya saran figur lainnya untuk di review, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video review ke depannya. See you in the next video. Dadah. Wow, Ultraman Suit Zofi keren cuy. Ya. Nah, itu dia kelemahan lainnya. Sendinya kadang agak loose, tapi nggak apa-apa. Bisa diakal-akalin. Mantap sih. Oke, see you ya.